A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah senantiasa memberikan bapak ibu kekuatan iman, walaupun mungkin ada yang sakit, tapi semua dikesampingkan untuk hadir berjamaah di masjid ini. Semoga dengan hadirnya bapak ibu ke masjid ini menjadi sebab disembuhkanlah hendaknya dari segala penyakit, dikaruniai kesabaran, kemudahan urusan, dimurahkan rezeki insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kita sudah membahas Pak, ciri orang yang sholatnya diterima oleh Allah melalui hadis qudsi. Yang pertama dulu, dengan sholatnya itu kata Allah, aku menerima sholat seorang hamba yang dengan sholatnya itu dia menjadi orang yang tawadhu. Kemudian tidak menyakiti makhlukku. Nah, itu sudah kita bahas juga. Jadi orang yang sholat itu ciri dia diterima, dia tawadhu, dia tidak menyakiti makhluk Allah. Kemudian yang ketiga saat ini, apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Aku hanya menerima sholat dari seorang hamba yang dengan sholatnya itu dia berhenti bermaksiat kepadaku. Nah, ini yang ketiga nih Pak. Jadi ciri orang yang sholat diterima itu Pak, dia hentikan seluruh kemaksiatannya. Betul-betul dia ingin berhenti dari segala dosa. Dan orang yang seperti ini, apa kata Allah dalam hadis, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, barang siapa yang meninggalkan kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat, ditinggalkannya maksiat kemudian dirubah menjadi ketaatan, maka Allah akan membuatnya kaya tanpa harta, mengokohkannya tanpa tentara, dan membuatnya berjaya tanpa masa pendukung. Jadi kalau orang tidak bermaksiat itu Bapak Ibu, kokoh jiwanya Pak. Walaupun tidak punya harta, walaupun dia itu tanpa pendukung, tetapi jiwanya dikuatkan oleh Allah. Kalau kita ingat lagi Pak, dalam Islam ini ada ulama penakluk singa. Nah, jadi kalau kita baca sejarah ulama penakluk singa ini namanya Abu Yazid Pak. Dia hidup pada masa Khalifah Ibnu Tulun, Khalifah Islam, tapi bermental ganda Pak. Kalau tiba baiknya macam malaikat jiwanya, tapi kalau tiba jahatnya, orang yang tidak setuju dengan pendapatnya dibunuhnya Pak. Sholat tetap juga gitu, tapi kalau tidak sesuai sama dia dibunuhnya. Masyarakat takut sama dia nih. Hanya satu ulama waktu itu yang berani datang menemuinya, itulah Abu Yazid nih. Kata Abu Yazid nih secara pribadi, dia datang, Ibnu Tulun, bertobatlah kau kepada Allah. Tindakan kau ini sudah parah. Kata Ibnu Tulun nih, berani betul kau mengatakan itu kepadaku. Tidak tahu kau nanti apa akibat kalau aku marah kepadamu. Jadi ini contoh Bu ya, cara ulama memberikan nasihat kepada pemimpin, datang secara pribadi. Ini cara menasihati. Tapi kalau di depan orang namanya mempermalukan Pak. Ada itu bedanya Pak ya. Kan ada orang kadang sedang ceramah, kemudian dia mengungkapkan sesuatu tentang keburukan orang lain. Berarti itu namanya mempermalukan. Dia kalau nasihati itu Pak, datang secara pribadi. Kadang masyarakat ini suka betul, dia makin kencang ustadz tuh memburukkan orang, makin Allahu Akbar lah takbirnya Pak. Inilah yang kadang heran gitu.
Ya tidak boleh kalau mau menasehati itu secara pribadi. Resikonya mati, nah, itu Pak. Tetapi cuman berdua yang tahu. Abu Yazid satu-satunya ulama yang berani datang menemui Ibnu Tulun, kemudian dia nasihati. Apa kata Ibnu Tulun? Tidak minta maaf kau menjelang nanti malam, aku penjarakan kau. Kata Abu Yazid, seorang ulama ini, aku hanya menasihati engkau karena kita saudara sesama muslim. Dan aku datang secara pribadi, tidak mempermalukan engkau, tidak menjelekkan engkau kepada siapapun. Dan aku melaksanakan apa yang dikatakan Rasulullah. Jihad yang paling besar adalah menasehati pemimpin yang zalim. Akhirnya Ibnu Tulun menyuruh pengawalnya masukkan Abu Yazid ke dalam penjara. Jadi mengpenjara risiko, maka ulama-ulama itu macam Imam Ahmad bin Hambal itu lama di penjara tuh Pak. Banyak yang tidak cocok kepada pemimpin, dia dipaksa, kemudian dia tidak mau dipenjarakan. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu banyak dicambuk tuh Pak. Itu risiko. Setelah dia di penjara, malamnya bangkit jiwa malaikat Ibnu Tulun Pak. Didatanginya Abu Yazid Pak. Minta maaf aja sama aku Abu Yazid. Kau tinggal mengucapkan maafkan aku salah tadi menasihati. Lepas kau malam ini. Itulah Bu ya, orang tidak bermaksiat tuh kokoh walaupun tanpa tentara. Sendirian Pak, dikokohkan Allah jiwa. Selama ini jiwa kita labil, takut, karena kita ini masih banyak maksiat. Maksiat tuh dari depan mata semua Pak. Nah, gimana hati kita ini tidak lemah ya? Mulai dari HP, orang di jalan, macam-macam maksiat kita nih. Makanya hati kita tuh tidak kuat, mudah goyah dia jadi. Subuh udah kuat iman Pak, keluar dari subuh bantai jalan-jalan, dah banyak lah yang tertengok Pak. Habis jalan subuh-subuh tuh, bapak kadang-kadang kan mau pergi makan dia ke Taragung, ke apa jalan, ada banyak yang tertengok. Memang sambil cerita astagfirullahaladzim, tapi tengok juga Pak, astagfirullah, tengok juga semua. Gimana hati itu nak goyang. Dia membuat hati kita lemah tuh, maksiat itu udah pasti tuh. Hati kita lemah karena maksiat. Dia kan macam-macam maksiat nih Bu ya. Maksiat lisan nih yang paling banyak, menjelekkan orang, menuduh orang, ngolah orang, pokoknya banyak maksiat lisan. Kadang orang jualan nih Bu, hajinya dibawa-bawa Pak. Saya ini udah haji, nak mungkin saya berbohong. Sama juga kadang. Kalau memang berbohong tuh siapa pun bohong. Kemudian apalagi namanya Bu ya, ada yang saya sedihkan itu, betul kata Rasulullah, siapa yang mengeraskan agama ini dia akan kalah. Seorang kiai yang selalu nampil di YouTube menasehati orang, meluruskan pemahaman yang salah, kiranya mencabuli santri. Itulah kalau orang keras-keras ya Bu ya. Yang melaporkan istrinya sendiri, ya bayangkan tuh Pak. Kadang kalau kita begitulah, betul kata Rasul, jangan keras-keras betul dengan agama. Karena kalau kita namanya menjatuhkan kehormatan orang, pelajaran kita minggu lalu, riba yang paling riba, melanggar kehormatan orang lain. Itulah riba yang paling besar. Nah jadi Abu Yazid ini dikokohkan Allah Pak, walaupun dia hanya sendiri, sedikit pun tidak bergeming. Aku tidak salah kepadamu. Kenapa aku harus minta maaf? Karena tidak juga bangkit jiwa iblisnya balik. Disuruhnya pengawalnya Bu, laparkan singa selama 3 hari. Di hari keempat, kumpulkan seluruh masyarakat di dalam kolosium, seperti stadion ya Pak. Letakkan Abu Yazid di tengah. Setelah itu lepaskan singa itu satu persatu, biar dicabik-cabik badan dia. Dan supaya masyarakat melihat, jangan coba-coba menantang kekuasaan aku. Dilaparkanlah singa selama 3 hari Pak. Di hari keempat diundanglah orang, banyak masyarakat menangis Pak, karena yang bakal melihat
ulamanya dicabik-cabik oleh singa. Tapi begitu Abu Yazid diletakkan di tengah, santai sesantai-santainya. Itulah Pak ya. Jadi ini berlaku untuk siapa aja nih Bu, hadis Rasulullah ini. Allah membuatnya kaya tanpa harta, mengokohkan tanpa tentara, tetap berjaya walaupun tanpa ada pendukung. Duduk santai, dilepaskan singa yang pertama, mengaum-ngaum singa itu, mengejar, memanjat-manjat orang dia Pak. Tapi begitu dia nampak ada orang tengah, dikejarnya lah Abu Yazid. Sampai di dekat Abu Yazid, macam kucing kelakuan singa itu Pak, bergelut-gelut dia. Dijilat-jilatnya kepala ulama ini Pak. Macam kucing, manja-manja dia. Di situ terkejut orang. Dilepaskan singa kedua, macam itu juga. Sudah meraung-raung saking laparnya. Begitu nampak Abu Yazid tengah, berlari dia. Manja-manja dia Pak. Dijilat-jilatnya, dicium-ciumnya Abu Yazid. Begitu juga dengan singa yang ketiga. Disitulah membuat Ibnu Tulun bertobat kepada Allah. Justru ditanyanya kepada Abu Yazid, waktu kau duduk di tengah tadi apa perasaan kau? Alhamdulillah, aku tenang saja. Justru aku berpikir jilatan singa ini najis atau enggak. Itu yang dipikirkannya Pak. Karena tidak ada dalam buku fikih. Dijilat singa itu kan tidak ada. Orang rata-rata diterkam singa, ini dijilat singa, najis atau enggak, itu yang dipikirkan dia. Jadi ini bukti Allah mengokohkan. Kalau di kalangan Nabi, siapa yang dikokohkan? Allah sendirian. Apa kata Rasulullah? Ketika aku Isra, aku melihat ada seorang Nabi yang masuk surga sendirian sambil membawa pedang. Sendirian masuk surga sambil membawa pedang. Siapa dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Sam'un al-Ghazi. Itulah Nabi, tidak ada pengikut Pak. Letih berdakwah, pengikut tidak ada, masuk surga sendirian. Dia menghabiskan waktunya Bu untuk berjihad di jalan Allah, walaupun hanya sendirian tanpa pendukung. Bahkan yang mengkhianatinya adalah istrinya sendiri. Sam'un al-Ghazi itu Bu, Nabi yang diberikan Allah kelebihan fisik yang sangat kuat. Memang susah untuk dikalahkan. Jadi tiap hari itu kerjanya berjuang aja Pak, sendirian. Jadi karena raja udah panik untuk mengatasi Sam'un al-Ghazi ini, dibujuklah istrinya Pak. Sama macam istri Nabi Lut, dibujuknya lewat duit Bu. Itulah ngerinya. Duit ini bisa buat orang baik, bisa buat orang jahat. Bapak ibu berduit, jadi donatur di masjid ini, ceramah setiap hari, setiap zuhur, berarti duit membawa kebaikan. Tapi kalau sempat duit bawa jahat Pak, itu pun banyak juga. Berduit dia diajaknya bagaimana orang mau jahat. Maka kata Ali bin Abi Thalib, duit, harta kadang bisa memperlancar engkau dalam membuat maksiat. Karena ada duit Pak. Laki-laki Bu, ujiannya Bu, ketika berduit lah Bu. Kalau tidak berduit, tidak tanggung, baiknya Bu duduk di rumah, diam. Coba berduit, berbini aja ke pikiran dia Pak. Karena ujian laki-laki ini ketika dia punya uang. Ujian perempuan ketika dia tidak punya uang. Nah, jadi kalau dia tidak punya uang, bahaya juga. Itulah ujiannya. Tapi kalau dia berduit, untuk anak-anaknya itu lebih sering perempuan kalau punya uang, anak yang dipikirkannya. Kalau suami berduit ya Bu, duit sedang ada pula, zolim pula kita kalau tidak menambah istri. Ya kan inilah dalilnya Bu ya, zolim kita nih. Kita mampu mengatasi 2 atau 3 orang tapi tidak kita lakukan. Giliran yang enak-enak diamalkannya Pak, tiba yang tidak mau, yang tidak cocok sama dia tidak mau dia. Kemudian Bu, dibujuklah istri Sam'un al-Ghazi ini. Kau coba cari kelemahan suamimu. Kalau sempat dapat kelemahannya dan kami berhasil menangkapnya, kau kaya kami buat. Kami berikan kau kekayaan. Wah, mendengar itu kencang dia mengkhianati suaminya. Malam pas tidur dicobanya mengikat pakai rantai.
menguap aja dia Pak, lepas semuanya, menguap, berjerai-berai rantai itu Pak. Belum juga dapat lagi. Hari kedua raja lah yang ngasih, coba kau ikat pakai ini, adalah tali yang dirancang kuat, sama juga Bu, hancur. Akhirnya dibujuknya, dirayunya lah Pak, kau kuat betul Bang, apa sebetulnya rahasia di balik kekuatan kau ini? Allah memberikan kekuatan ke badanku melalui rambutku ini. Kalau sempat digunting aja rambutku ini, hilang kekuatan aku. Tersebut Pak, karena dirayu. Karena dia tidak merasa akan dikhianati, ya istri sendiri, nak mungkin. Jadi Bapak hati-hati juga Pak. Kadang saya Bu ya, sedihnya saya, ada atu-atu sakit stroke, istrinya nih pejalan Bu, suka jalan ke rumah anak ini, jalan ke rumah anak ini, dimanapun orang beralek, di sudut negeri pun datang Pak. Jadi semenjak suaminya stroke, dia tidak bisa jalan-jalan lagi Pak. Matilah Bang, udah ikhlas aku, udah matilah ya, matilah, itu minta. Matilah, aku udah ikhlas Pak. Jadi kadang itu pula Bu kan, yang susahnya itu. Jadi karena dia tidak nyangka istri akan berkhianat. Dan ternyata bagi orang-orang yang tidak beriman, memang banyak istri yang menjadi ujian bagi. Kalau sempat istri ini tidak beriman, Mbak, tidak ngaji macam ibu-ibu ini lah Bu ya, jauh dari Allah, ngeri sumber kerusakannya Pak. Ngeri sumber kerusakan yang dia buat. Dia akan mengkhianati suaminya sendiri. Setelah itu Pak, begitu Sam'un Al-Ghazi tidur, diguntingnya rambutnya Pak, diikatnya, habis itu lemah, tidak bisa apa-apa sama sekali. Disitulah Bu dipanggil raja dan tentara, bahagia orang Pak, dapat dia, karena dia itulah yang paling beresiko rasanya. Diikat, dipertontonkan, disiksa Bu, selain dipukul, kemudian matanya dicongkel, telinga dipotong. Disitulah malaikat Jibril turun. Apakah engkau mengakui kesalahanmu? Iya Jibril, aku mohon ampun kepada Allah, aku salah. Allah mengampuni dosamu, dan Allah ingin bertanya kepadamu, apa yang kau inginkan saat ini? Kata Sam'un Al-Ghazi, kembalikan kekuatanku. Itu ya, dikembalikan Allah. Digoyangnya tiang dulu, balik semua, mata kembali, telinga kembali, hancur kerajaan tuh Pak, hancur-hancur, digoyangnya tiang tuh. Mati, termasuk istri, belum sempat kaya lagi Pak, dah mati. Jadi memang Bu ya, kadang harta ini bisa menyilaukan kita. Allah aja mengatakan, semenjak Allah menciptakan bumi ini, Allah tidak pernah memandangnya lagi. Maksudnya itu apa Pak? Tidak berharga bumi ini sama Allah. Sudah capek-capek cari duit, jauhlah dari Allah. Habis kadang tidak sholat subuh, bangun subuh Pak. Saya kalau nengok orang-orang jualan tuh salut, saya jam 3 udah bangun, tidak ada yang sholat satu pun Pak. Cari duit. Pokoknya dunia ini betul-betul berharga. Sehingga kalau orang seperti itu dikasih Allah kesibukan yang tidak ada habis-habisnya. Kurang waktu dibuatnya tuh Pak. Tapi buktinya Bapak Ibu, ada dagang juga, ke masjid juga, aman juga rezeki Pak. Cuma kalau orang yang udah terbiasa memang tidak sholat tuh, dikasih Allah kesibukan terus. Justru di waktu-waktu sholat tuh kadang-kadang yang lebih sibuk lagi. Ya tengok orang jualan sayur, nunggu sayur di loket, 2 malam, yang 3 malam. Subuh, azan subuh orang dia sibuk juga. Dibilang agama Islam, dibilang Kristen, tidaklah pernah ke gereja Pak. Jadi ragu kita kadang kan, mau diucapkan Assalamualaikum, ya Muslim atau enggak nih gitu. Tapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid. Sekali lah ke masjid pas disolatkan orang, itulah kadang Pak kan,
Barulah ke masjid, dia di depan imam lah tuh Pak. Itu kedudukan paling tinggi dah tuh Pak. Jadi kadang orang kalau untuk dunia ini berlomba-lomba, lihat Bu ya, macam tsunami 2004 itu Pak, dikumpulkan duit bertahun-tahun, disapu Allah semenit selesai Pak. Jadi Allah tuh sebetulnya ngasih pelajaran, harta ini tidak segala-galanya. Tapi bawalah harta ini untuk jalan menuju ke akhirat. Kemudian Pak, setelah kembali kekuatannya, disitulah dia berjanji ke Allah, aku akan terus berjuang sampai 1000 tahun lamanya. Nah, inilah awal malam Lailatul Qadar itu Pak. Lebih mulia dari amalan 1000 bulan. Itulah amalan Sam'un Al-Ghazi. Berjuang dia bisa kalah dengan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kan gara-gara Rasulullah menceritakan ini kepada sahabat. Kata sahabat, tidak akan mungkin kami akan menyaingi ibadah Sam'un Al-Ghazi. Berjuang beribadah selama 1000 tahun. Turunlah surat Al-Qadar itu Pak. Satu malam sama melebihi dengan 1000 bulan. Itu gara-gara amalan Sam'un Al-Ghazi. Akhirnya difilmkanlah sama orang Sam'un Al-Ghazi itu, cuman ditukar namanya jadi Samson dan Delila. Itulah itu kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi, kuat tanpa tentara. Cuman itulah Pak, meninggalkan maksiat 100% itu memang berat. Tapi orang yang bisa seperti ini memang betul-betul tidak ada takutnya Pak, lapang jiwanya, tidak peduli dia. Ibaratnya mau dijemput kapan aja siap, tidak ada kekhawatiran, tidak dia bersedih hati. Tapi di zaman Rasulullah tuh memang cara-cara para sahabat tuh begitu tobat itu berhenti total. Nah itu tuh yang hebatnya mereka tuh, bukan beransur-ansur, berhenti total. Kita ingat Bu ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an itu berapa bencinya ke Rasulullah tuh Pak. Sampai dia membawa pedang di jalan, ditanya sama orang Bani Zahrah, mau kemana kau Umar? Muhammad ini udah menjadi-jadi kelakuannya, aku mau membunuh Muhammad. Kau mau membunuh Muhammad, adik kandung kau aja sama saudara ipar kau si Said udah masuk Islam dia. Berubah jadinya, tidak jadi cari Rasulullah, malah dia pergi ke rumah adiknya. Rupanya adiknya sedang baca surat Toha, sedang belajar baca Quran Pak, surat Toha ayat 1 sampai 14. Saya Sayyid terdengar sama Umar, langkah kaki Umar itu terdengar sama orang di dalam, yang ngajar ngaji lari sembunyi, langsung ditutup apa yang dibaca tadi. Umar langsung mendobrak pintu. Apa yang kalian baca? Kata adik iparnya, tidak ada, kami ngobrol aja tadi. Tidak usah kau bohong. Kata kau tidak dengar aku tadi. Dengar aku tadi. Jujur apa enggak? Apa yang kalian baca? Dalam keadaan takut tuh kata Said bin Zaid, adik ipar Umar bin Khattab, kami membaca Al-Quran. Oh berarti betul kata orang, kalian dah ikutlah agama Muhammad. Langsung diantamnya adik ipar ini tersungkur, tidak berani melawan Mbak. Karena percuma Umar bin Khattab itu centeng pasar Ukas di Mekah itu memang ditakuti orang. Dia menjadi berdarah-darah. Nampak suaminya berdarah, datang istrinya, adik kandung Umar bin Khattab. Dibelanya, kau apakan pun kami tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Ditamparnya dia keluar darah. Tambah tidak takut dia. Makin kau keraskan kami, makin kuat keyakinan kami. Akhir luluh hati Umar. Ya coba aku tengok dulu apa yang kalian baca tadi. Karena nampak udah turun nadanya, baru keluar yang ngajar Quran tadi Pak. Begitu keluar dia tanya ke Umar, mudah-mudahan Umar, kau adalah bagian dikabulkan doa Rasulullah. Karena sehari sebelumnya Rasulullah berdoa Pak, ya Allah muliakanlah Islam ini, kalau tidak dengan Abu Jahal, dengan Umar bin Khattab. Rupanya Allah memilih Umar daripada Abu Jahal. Setelah itu kata adik Umar bin Khattab, kau najis, tidak boleh kau memegang Al-Quran. Mandi kau dulu, bersihkan badanmu, baru kau boleh baca.
Jadi ini bagian dari adab ya, dalam membaca Al-Quran itu mesti berwudu dalam keadaan suci. Kalau orang yang tidak Islam dia mesti mandi dulu, itu adabnya. Setelah itu dibaca Umar lah Pak, surat Toha ayat 1 sampai 14. Tua di situlah kokoh jiwanya ingin memeluk Islam. Baru ditanyanya di mana Rasulullah. Ditunjukkanlah di mana Rasulullah berada, di rumah Arqam bin Abil Arqam. Datang ke rumah Arqam bin Abil Arqam, Hamzah udah menunggu di situ Pak. Ini Umar, hati-hati kalian. Kalau dia niat baik, masukkan dia. Tapi kalau dia niatnya buruk, bunuh dia dengan cepat. Karena dia lincah nih. Bunuh dia dengan cepat. Rupa pas dia datang, mana Rasulullah? Karena dia sudah menyebut Rasulullah, tak panggil Muhammad, oh berarti ini baik nih. Terdengar oleh Rasulullah, keluar Rasulullah. Ada apa Umar? Aku kesini untuk masuk Islam ya Rasulullah. Syahadat Umar bin Khattab. Habis itu apa kata Umar? Ya Rasulullah, kalau saat ini aku hidup dalam keadaan Islam, apakah aku ini selamat? Selamat Umar. Kalau sempat aku mati hari ini, aku masuk surga tak? Masuk surga Umar. Kalau gitu tidak usah sembunyi lagi ya Rasulullah. Dia itulah yang membuat dakwah Islam itu terang. Langsung tawaf, dia dekat Ka'bah tuh sama Rasulullah. Waktu itu Islam masih sembunyi-sembunyi. Itulah kuat jadinya Pak kan. Orang Quraisy tertunduk semua Bu. Tidak ada yang berani nengok Pak. Habis tawaf baru didekati Umar. Siapa di antara kalian yang ingin ibunya menangis hari ini? Istri menjadi janda, anak kalian menjadi anak yatim, tegak kalian lawan aku. Tidak ada satupun yang berani Pak. Aku tidak mau deh kau lah, jangan tengoklah dia lagi takut semua. Tak ada yang berani. Itulah bukti kalau orang meninggalkan maksiat, batinnya kokoh. Kita kadang-kadang masih bolak-balik Pak. Itu yang kata orang tobat sambal tuh Bu ya. Tidak tahan lagi, pedas betul nih, level berapa nih cabai, tidak makan cabai aku lagi ya. Malam nanti makan balik Pak. Jadi bolak-balik hati kita tuh Bu. Aku tidak akan menggunjing lagi. Dapat pula lawannya. Kadang sudah berdoa tuh Pak. Sudah berdoa, ya Allah, aku tidak mau bergunjing lagi ya Allah. Aku takut amalan aku pindah kepada orang lain. Baru semenit berdoa datanglah lawannya Pak. Mantap pula cara ngomong itu. Enaklah dia. Udah mulai menggunjing, mulai payah Bu. Susah hati ini untuk kokoh. Makanya saya kalau melihat orang-orang yang dulunya dia bergelimang maksiat Pak, balik dia kepada keislaman, itu keajaibannya luar biasa. Kan saya pembina di lembaga masyarakat ini Pak, penjara untuk santrinya, warga binaan santri itu. Setiap Sabtu saya masuk. Itu saya lihat Pak, orang-orang yang bandel, yang bertobat itu memang ajaib-ajaib di dalam itu Pak. Betul-betul meninggalkan maksiat, karena mau tidak mau meninggalkan maksiat itu tuh yang membuat mereka kuat itu. Jadi memang kokoh Bu, jiwa. Jadi kadang ada di antara mereka itu merasa biarlah kami di dalamnya aja, rasa kalau di luar terjadi apa nanti ini. Ada yang takut gitu Bu, kalau lepas nanti takut balik lagi ya, karena udah rasa itu keajaibannya itu udah luar biasa yang mereka dapatkan. Tentu mereka merasakan bagaimana kedamaian mendekat kepada Allah, bagaimana enaknya mendekat kepada Allah. Nah, jadi untuk menguatkan jiwa kita ini Pak, berhentilah maksiat. Mulai dari yang kecil-kecil, baik yang dilihat orang ataupun yang tidak, itu yang mau ditinggalkan. Walaupun ini sulit Pak, sulit. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk meninggalkannya. Kemudian Pak, apa lagi kata Allah? Aku hanya menerima solat dari seorang hamba yang dia melalui siangnya dengan berzikir kepadaku. Tidak putus maksudnya itu Bu, selalu mengingat Allah. Dagang, ingat Allah. Kerja, ingat Allah. Kalau orang tahu Bu, kerja itu juga bagian dari ibadah Pak. Jadi umat Islam ini Bu, sebetulnya kalau dia kerja terpakai sama orang Pak. Kalau dia tahu lah. Rasulullah habis sholat subuh berjamaah, ada satu orang yang tidak zikir. Makanya jangan kita pernah buruk sangka kalau ada orang habis sholat subuh keluar dia langsung. Karena sahabat sempat berburuk sangka Pak, rugi orang itu ya Rasulullah.
Udah jelas duduk habis sholat subuh ini pahalanya besar, tapi dia tidak mendapatkannya. Kata Rasulullah, kalian tidak boleh berkata seperti itu. Apabila dia keluar untuk mencari nafkah, menghidupi istri dan anak-anaknya, keluarnya adalah jihad fisabilillah. Kerja itu jihad fisabilillah. Apabila dia keluar subuh ini untuk menjaga dirinya agar tidak meminta-minta kepada orang, keluarnya juga jihad fisabilillah. Tapi kalau dia keluar untuk menumpuk harta, itu namanya jihad fisabilillah syaitan. Jadi ternyata kerja itu ibadah. Jadi sebetulnya orang Islam ini tidak boleh dia malas, karena dia sedang ibadah, jihad fisabilillah dia kerja. Jadi cuman banyak orang akhirnya Pak, malas dia kerja itu disebabkan apa? Dia anggap itu bukan zikir kepada Allah, padahal kerja itu juga bagian dari zikir kepada Allah. Apa kata Ibnu Abbas, Pak? Banyak berzikir kepada Allah artinya siang dan malam, di saat sempit maupun lapang, di kala susah maupun senang. Jadi yang dagang ingat dia Allah, Bu, tidak mau dia nipu orang. Nah, itu maksud zikirnya pedagang tuh, Bu. Bukan hanya sekedar memperbanyak mengucapkan astagfirullah, tapi orang kena juga dibuatnya, Pak. Zikir subhanallah, orang kena tipu juga. Jadi zikirnya pedagang itu, dia ingat dia, ini kalau aku tipu saudaraku ini, aku pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, itu namanya zikir kepada Allah. Aku kalau main-main, aku kerja ini berarti aku tidak ibadah kepada Allah. Makanya para sahabat itu menjadi pedagang-pedagang yang sukses itu sebab didikan Rasulullah ini luar biasa, Bu. Kan mengadu orang Madinah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, udah kami samakan harga kami dengan orang Yahudi, kemudian kau perintahkan kami untuk senyum karena senyum itu sedekah, tapi laku juga barang orang Yahudi ini. Maka kata Rasulullah, berdagang itu tidak cukup dengan jujur saja, tapi bersedekahlah kalian. Jadi kalau pedagang Islam itu suka melebihkan, Pak. Kita itu kadang bisa belajar, Bu, kenapa banyak Indomaret mahal, tapi kok banyak orang masuk. Ada pedagang yang di sebelahnya swalayan, sedikit orang masuk. Nah, kita contoh Indomaret lampunya terang. Ingat, Bu, orang di Mekah lampu itu jaraknya betul-betul dekat, Pak, orang jualan itu. Betul-betul dibikinnya terang warung dia tuh. Awak pilih soal listrik, Pak. Matikan yang tidak perlu, gelap ya kedainya, Pak. Indomaret itu, Bu, ya, Alfamart tuh, mau ada orang beli, tidak ada orang beli, lampu terang, AC hidup semuanya. Orang kita bikin swalayan sibuk mematikan AC aja kelakuannya, Pak. Matikan AC itu, banyak bayar listrik, aku tidak usah jualan. Karena kalau tempatnya nyaman, dingin, terang, ingin orang dibuatnya. Jadi kalau jualan kita perhatikan orang-orang Mekah, ibu lihat sepanjang jalan menuju Masjidil Haram itu, lampunya udah besar-besar, jaraknya 2 cm 2 cm, bayangkan tuh, Bu, untuk membuat seterang-terangnya tuh. Jadi barang tuh menarik dibuatnya. Nah, jadi ini bagian dari zikir kepada Allah, yaitu berdagang dengan jujur dan dengan bersedekah sambil berdagang. Kemudian Abdullah bin Basar meriwayatkan, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, syariat-syariat Islam itu banyak sekali bagiku, maka tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang bisa kujadikan pegangan. Kata Rasulullah, hendaknya lidahmu senantiasa basah menyebut nama Allah. Jadi kalau yang tidak apa rasanya banyak waktu senggang, kalau ingin amalan yang ringan, banyak-banyaklah menyebut nama Allah. Dahsyatnya, Bu, ya, seperti amalan istighfar. Rasulullah istighfar 100 kali dalam satu hari. Ada seorang ibu-ibu di India, agamanya Muslim, anaknya itu kena penyakit tulang, Pak. Jadi satu-satunya dokter yang bisa itu berada di kota Indianya. Dia itu jauh di desanya, Bu, dan tidak punya ongkos untuk membawa anaknya ke dokter itu. Ingatlah dia istighfar bisa memudahkan urusan.
Dibacanya lah sejak saat itu istighfar sebanyak-banyak. Apa kemudahan dikasih Allah? Adalah pertemuan dokter tulang di sebuah kota, dan transitlah pesawat itu di desa tempat ibu ini tinggal. Mau nyambung lagi pesawat, rupanya hujan sangat deras, Pak, dan harus ditempuh lewat jalan darat. Mau tidak mau tuh rombongan dokter ini pakai mobil jalan darat. Jadi pas sampai lewat depan rumah ibu nih, Bu, patah wiper mobil tuh, Pak. Mau tidak bisa jalan, hujan lebat, berteduhlah di rumah ibu nih. Allah yang ngantarkan dokter tulang tuh ke rumah dia. Ditanya kenapa anak ibu itu, dia sakit tulang loh, diperiksa, kenapa tidak dibawa? Ya karena saya tidak punya ongkos untuk ke sana. Itulah cara Allah, Pak, yang memudahkan orang yang senantiasa berzikir menyebut nama Allah. Dan memang, Bu, ya, orang-orang yang sering berzikir kepada Allah itu keajaibannya rata-rata luar biasa. Sampai Imam Ahmad bin Hambal sendiri merasakannya. Dia tinggal di Irak, tapi entah mengapa ingin betul dia ke Syria. Tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan, tapi ingin ke Syria. Kalau kita mungkin ingin pulang kampung, wajar, Pak, ada kampung. Ini mau ke Syria, tidak ada keperluan di sana. Akhirnya berangkat juga beliau, Pak. Berangkat beliau tanpa tahu mau ngapain di sana. Sampai waktu asar, sholat dia di sebuah masjid di Syam. Setelah selesai sholat, baca Quran. Jadi memang para ulama itu kenapa sampai saat ini masih dikenang orang, Bu? Karena mereka itu amalan ruhiyahnya tinggi, Pak. Jadi bukan dia mengajar saja, tapi dia membaca Al-Quran sampai menjelang maghrib. Habis maghrib, Bu, nyambung lagi baca Quran. Habis sholat isya, ngantuk dia dibentangnya tikar di masjid tuh, Pak. Datang dari masjid, Pak, nggak boleh tidur sini, Pak, pergi keluar. Dia tidak tahu bahwa ini ulama besar. Itulah, Bu, ulama besar ini, Bu, rendah hati, Bu. Tidak ada dibilang belum tahu kau siapa aku lagi ya. Berhenti kau nanti kalau tahu aku nih ya. Itu kita banyak sombong, Pak. Ulama ini diam aja dia, Bu, diusir keluar, pergi dia keluar, Pak, dibentangnya di teras loh. Di teras diusir lagi sama gori masjid tuh. Pak, Bapak dengar nggak boleh tidur sini, Pak. Akhirnya keluar dia dari masjid itu. Sampailah dia pas jalan keluar, ada orang jual roti, Pak. Nah, macam kedai-kedai gitu, Bu. Dipanggilnya Imam Ahmad bin Hambal, Pak, sini, Pak. Nggak boleh tidur masjid, Pak. Enggak, di terasnya pun nggak boleh. Tidur tempat saya aja, Pak. Kamar ada saya bersihkan. Sebelum Bapak mau tidur, makan dulu, Pak. Dikasih makan enak. Jadi kalau orang Islam tuh, Bu, takdir buruk akan mengantarnya kepada takdir baik selama dia tidak mengeluh. Makanlah Imam Ahmad bin Hambal. Selesai makan, ditengok oleh Imam Ahmad bin Hambal, mulut pedagang roti ini selalu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Tak berhenti-berhenti dari mulai ngadon roti. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, sudah berapa lama kau beristighfar? Sudah lama, Pak. Apa yang terasa kau keajaibannya setelah kau sering mengamalkannya? Luar biasa, Pak. Banyak apa yang menjadi keinginan saya itu dikabulkan oleh Allah. Cuman ada satu lagi yang belum, Pak. Apa tuh? Saya ingin betul bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Saya ingin menjamunya makan dan tidur di dekat saya. Datang Imam Ahmad bin Hambal. Berarti gara-gara istighfar kau aku sampai ke sini. Ya, bayangkan, Bu, ya. Didatangkan Imam Ahmad bin Hambal ke rumahnya. Jadi, Ibu, kalau suami lama pulang, nggak usah telepon, istighfarkan aja dia, Bu, pulanglah dia. Jadi luar biasa, Pak, amal-amalan dalam Islam ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.